Jam yang menempel di dinding sudah menunjukkan pukul setengah 8 malam. Seperti biasa, semuanya melakukan rapat dan evaluasi setelah melaksanakan program kerja KKN-nya. Meski Maya sudah terlihat lebih tenang, namun teman-temannya masih tetap mengawasinya. Di antara rapat yang masih bergulir, Pak Teja keluar dari kamar, mengajak Bayu, Dharma, dan Arbi menjenguk anak di RT sebelah yang sakit. Sebenarnya mereka enggan ikut karena rapat belum lama dimulai. Akan tetapi lantaran merasa sungkan jika menolak, mereka pun mengiyakan ajakan Pak Teja. "Dilanjutkan saja, kami menemani Bapak dulu, mungkin gak lama," ucap Bayu kepada yang lain. "Apa aku boleh ikut?" tanya Maya. Bayu dan Dharma saling pandang, merasa ragu jika hendak mengajaknya. Tapi di antara keraguan mereka, Pak Teja mengizinkan Maya ikut dengannya. "Gak apa-apa Mbak, ayo jalan ke sana," ajak Pak Teja. "Kalau begitu, saya di rumah saja Pak, jaga teman-teman perempuan di sini," ucap Arbi. Della menatap Dharma, mengedipkan matanya seolah mengirimkan kode agar terus memperhatikan Maya dimanapun ia berada. Ketiganya mengikuti langkah Pak Teja, berjalan melewati rumah-rumah warga. "Siapa yang sakit Pak?" tanya Bayu saat mereka sudah jalan bersama. "Bagus, anaknya Pak Rumi, rumahnya agak di ujung dekat hutan," jawab Pak Teja. "Sakit apa memangnya Pak?" "Bapak juga belum tahu, tapi..." Perkataan Pak Teja terhenti manakala melihat rumah Pak Rumi sudah ramai dengan orang. Mereka pun bergegas masuk ke dalam rumah Pak Rumi, melewati kerumunan warga. "Kayaknya ada yang gak beres lagi," ujar Pak Teja. "Mas, Mbak Maya dijaga ya," bisik Pak Teja pada Dharma dan Bayu. Mendengar hal itu, mereka berdua pun saling pandang, bingung dengan pesan dari Pak Teja. Memangnya ada apa? Pikir mereka berdua saat itu. "Assalamualaikum," ucap salam dari Pak Teja. Bayu dan teman-temannya pun demikian. Seraya salam, mereka tersenyum kepada setiap orang yang memandanginya. Alas rumah Pak Rumi masih berupa tanah merah yang diratakan sedemikian rupa. Langkah mereka tertuju pada sebuah kamar paling terang yang terlihat beberapa orang yang ada di dalamnya. Pak Teja kemudian berhenti di ambang pintu. Bayu, Dharma, Arbi, dan Maya pun ikut terhenti di dekatnya. Di hadapannya mereka melihat bocah laki-laki kecil terbujur kaku di atas tempat tidur. Wajahnya terlihat pucat, matanya terbelalak dengan pandangannya yang kosong. "Bagus kenapa Pak?" tanya Pak Teja. "Aku juga orang ngerti Pak. Setelah pulang dari bermain petang tadi, Bagus mengeluh badannya panas dingin. Waktu itu istri saya sudah memberinya obat, tapi sekarang malah begini keadaannya," jawab Pak Rumi. Bola matanya menyimpan duka yang sangat mendalam. "Matanya terbuka, apa masih sadar?" tanya Pak Teja. "Tidak sadar Pak." "Sudah ngundang mantri?" "Baru saja pulang Pak mantrinya." Entah mengapa Bayu dan yang lainnya semakin merasa jika Pak Teja bukanlah orang biasa setelah melihat percakapan itu. Pak Teja seperti diharapkan oleh beberapa orang jika mengalami permasalahan. "Ambilkan air putih," pinta Pak Teja. Sesudah diambilkan, Pak Teja menaruh 2 bunga melati di dalamnya, kemudian membacainya dengan doa-doa. Diberikanlah air itu kepada Rumi. Dengan dibantu istrinya, Pak Rumi mengangkat sendiri kepala anaknya, kemudian meminumkan air putih itu secara perlahan. "Sadar Gus, sadar," ucap harap Pak Rumi. Awalnya semua terlihat normal, hingga kemudian meski masih belum sadar, Bagus malah memuntahkan air yang diminum kepadanya. Pak Rumi mencobanya lagi, tapi Bagus masih saja memuntahkan air yang masuk ke dalam mulutnya itu. Dharma mulai merasa tidak nyaman. Sekarang instingnya peka sekali jika berurusan dengan hal-hal yang janggal, terutama soal mistis. Apalagi setelah diasah tajam oleh beberapa kejadian di luar nalar akhir-akhir ini. Matanya mulai menyorot ke sudut-sudut kamar. Badannya pun sudah dalam siaga jika terjadi apa-apa. "Cari apa Dar?" tanya Bayu saat menyadari gelagat Dharma. "Enggak, cuma lihat-lihat aja. Aku merasa ada yang gak beres," ucap Dharma. "Ada apa lagi Dar?" Bayu kini mulai penasaran. Mereka berdua saling berbisik satu sama lain, menghindarkan suara mereka dari telinga orang lain. Lampu di kamar mendadak meredup, disusul lampu-lampu di ruangan lain. Suasana terpecah ketika terdengar suara teriakan orang-orang dari luar rumah. Pak Teja diikuti Dharma lantas keluar rumah, memeriksa apa yang terjadi di luar sana. Di luar orang-orang berhamburan, berlari pergi dari rumah Pak Rumi.
Hal itu disebabkan oleh kemunculan belasan bahkan puluhan pocong yang sekarang berjajar mengepung rumah Pak Rumi. Bahkan di antara pocong itu ada makhluk-makhluk yang selama ini dilihat oleh Dharma. "Bagaimana ini, Pak?" tanya Dharma di antara orang-orang yang berhamburan kembali ke rumahnya. "Sepertinya petaka di desa ini kembali lagi," ujar Pak Teja. "Petaka?" tanya Dharma lagi. "Sudah Mas, cepat masuk dan tutup seluruh pintu dan jendela rumah," suruh Pak Teja. Saat di dalam, hal mengerikan pun juga terjadi. Bagus tiba-tiba saja menangis hingga meronta-ronta. Urat-urat di wajahnya sampai terlihat saking kencangnya ia menangis. Matanya memutih tanpa ada pupil hitamnya. Pak Rumi dan istrinya menahan Bagus yang terus saja berontak. "Gus, tenang Gus, ada bapak dan ibu di sini," ucap Pak Rumi menenangkan anaknya walau usahanya percuma. "Piye iki Pak, apa yang harus kita lakukan?" tanya Pak Rumi. "Raganya memang bagus, tapi jiwa yang ada di dalamnya itu bukanlah bagus. Jiwanya sudah ditempati oleh lelembut," jelas Pak Teja. "Gila, apalagi ini?" gerutu Arbi. Kekhawatiran Pak Rumi dan istrinya kini menjelma menjadi sebuah ketakutan. Tangis Bagus tiba-tiba terhenti, berganti tawa yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya pasti merinding. Suara itu terdengar besar dan sangat berat. Entah makhluk apa yang berada di dalam tubuh Bagus. Tidak hanya cukup dengan tertawa, dia pun mengancam semua orang yang ada di hadapannya dengan kata-kata, "Anak ini akan segera mati." Gak mungkin," ucap Pak Rumi. "Kalian tidak bisa melakukan apapun. Semua ada sebab dan akibatnya. Tanah ini sudah waktunya kembali. Jika tidak..." Setelah selesai dengan perkataannya itu, Bagus semakin meronta-ronta. Tubuhnya semakin memberontak hingga Pak Rumi, istrinya dan beberapa orang yang menahannya tak sanggup lagi menahan kekuatannya. Bagus pun melompat dari atas tempat tidurnya lalu berlari, tapi arahnya menuju ke tempat Maya berdiri. Bagus menatap Maya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya membuat Maya sangat ketakutan. "Apa kamu sadar siapa aku?" ucap Bagus. Tubuh Bagus membiru, matanya memutih sempurna. Tubuhnya membungkuk dengan tangan yang seperti akan menerkam. Maya pun beringsut mundur. Dharma dan Bayu kini berdiri di depannya, berusaha melindunginya dari setan yang merasuki jiwa Bagus. "Pak Teja, gimana ini?" tanya Bayu. Belum sempat Pak Teja menemukan cara Bagus kembali bergerak. Ia menerobos di antara Bayu dan Dharma. Tenaga mereka berdua tidak berpengaruh apa-apa. Bagus menarik kerudung Maya, mencengkramnya lalu menyeretnya keluar rumah. Maya melawan sebisanya, tapi Dharma dan Bayu pun berusaha melepaskan cengkramannya. Tapi justru Bagus menendang dan mendorong mereka berdua hingga terjatuh terguling-guling di atas tanah. "Tidak usah sok jagoan," Bagus tertawa menakuti semua orang yang melihatnya. Pak Teja kemudian melihat keadaan di dalam rumah Pak Rumi. Ia mencari sesuatu hal yang bisa ia gunakan. Tak lama kemudian ia menemukan tali tambang yang cukup tebal. Itu bisa digunakan untuk mengikat Bagus. "Bantu menangkap anakmu," ucap Pak Teja kepada Pak Rumi dan yang lainnya. Mereka semua pun akhirnya mengejar Bagus yang sudah cukup jauh membawa Maya ke dalam hutan yang akan mengarah langsung ke arah sungai. Bayu dan Dharma masih dalam mengejarnya, tapi bocah kecil itu sudah tidak seperti bocah pada umumnya. Kekuatannya jelas sangat besar. Tidak peduli dengan banyaknya lelembut yang sedang menampakkan wujudnya di hadapan mereka, keselamatan Bagus dan Maya adalah yang utama daripada menuruti kemelut rasa takut yang datang menyelimuti perasaan mereka. "Anak perempuan ini akan aku bawa ikut bersamaku," ucap sosok yang ada di dalam tubuh Bagus. "Cepat kejar Mas," perintah Pak Teja menyeru Dharma dan Bayu lebih cepat lagi. Maya dalam bahaya besar. Dia terus berteriak, meronta berusaha melepaskan cengkraman Bagus dari kepalanya. Di tengah ketegangan itu, di antara Bayu, Dharma dan Pak Teja yang masih mengejar Bagus, ada yang datang berdiri tegak menghadang Bagus di depannya. Mereka yang menyadari kehadirannya pun terhenti, mendongak melihat siluet orang dengan tongkat yang ada di tangan kanannya. Dengan cepat ia hempaskan tongkat itu kepada Bagus yang berusaha melewatinya. Bagus mengeram sebelum akhirnya tubuhnya terpelanting jauh ke belakang. Sementara itu Maya menangis, nafasnya terengah-engah. Dia terduduk mengusap-ngusap badannya yang lecet penuh dengan luka. Tanpa perintah, Dharma dan Bayu pun menghampirinya, membantunya menjauh dari Bagus yang sekarang hilang kesadaran. "Mbah Rahman, bagaimana Anda bisa tahu?" tanya Pak Teja.
orang itu adalah Mbah Rahman. Dia tiba-tiba saja muncul dari arah yang tidak diduga-duga dan menghentikan Bagus dengan tongkatnya. Tubuhnya yang sudah renta itu ternyata menyimpan energi yang sangat kuat. Aku sudah mengira jika ini akan terjadi lagi, kata Mbah Rahman. Aku belum tahu apa penyebabnya atau siapa yang memulai. Malam itu juga Pak Teja mengikat tubuh Bagus di atas tempat tidurnya, kemudian meminta Pak Teja untuk meninggalkannya sendirian. Pagi nanti Bagus akan kembali lagi. Aku pulang dulu, kasihan anak-anakku. Mbah Rahman berbisik kepada Pak Teja cukup lama di depan rumah Pak Rumi. Dharma yang melihatnya pun sedikit penasaran dengan apa yang disampaikan Mbah Rahman kepada Teja. Pasalnya sempat mereka menunjuk Maya yang sekarang sudah lemas dengan beberapa luka gesekan di kaki dan tangannya. Dharma dan Bayu merasa lega. Mereka pun mengelus dada karena merasa selamat dari petaka. Malam ini adalah permulaan dari berbagai kejadian mistis yang menghantui desa Suguhan, dan cerita lama yang terkubur akan kembali bangkit lagi. Keesokan harinya pukul 4 sore, anak-anak mulai keluar rumah saling bermain dengan sesamanya di jalanan desa. Ibu-ibu keluar dari rumah sekadar untuk saling bercakap dengan tetangganya. Di antara itu semua datang pria paruh baya dengan sangat tergesa-gesa. Wajahnya terlihat panik, nafasnya tidak beraturan. Dia tak membawa apapun selain sebuah kabar yang dari tadi ia gembar-gemborkan di sepanjang perjalanan. Suasana desa Suguhan mendadak ramai dengan teriakan histeris itu. Anakku hilang, anakku Bagus hilang. Teriaknya, dan dia adalah Pak Rumi. Dia mengabarkan jika anaknya hilang. Kok bisa hilang, Pak? Terakhir kali Bapak tinggal di mana? Tanya warga yang mengerubunginya. Saat itu Pak Rumi masih terengah-engah. Ia butuh nafas yang baik agar bisa menyampaikan pesan yang ingin ia sampaikan dengan baik. Sudah Anda cari? Tanya warga lagi. Tidak berapa lama Pak Rumi kembali berlari lagi menuju rumah Pak Teja. Pak Teja, Bagus hilang, Pak, teriaknya saat itu. Mendengar itu Pak Teja pun seketika menghampirinya. Di dekatnya berdiri pula Bayu, Dharma, dan seluruh teman-temannya yang sedang tidak melaksanakan program KKN sore hari itu. Hilang? Hilang bagaimana? Saya kan sudah berpesan, jangan ditinggal sendirian. Apa kamu tinggal sendirian? Tanya Pak Teja. Pak Rumi terbata-bata menjelaskannya. Intinya, anaknya menghilang ketika dia dan istrinya sedang ke belakang rumah memetik pisang miliknya yang sudah berbuah. Sekembalinya dari situ, dia sudah tidak melihat keberadaan anaknya lagi kecuali tali-tali yang mengikatnya sejak semalam. Mau bagaimana, Pak? Tanya Dharma. Mbah Rahman sudah diberi kabar soal ini? Tanya Pak Teja. Belum, Pak, kata Pak Rumi. Ke rumah Mbah Rahman, beritahu kalau Bagus hilang dan tidak tahu kemana arahnya, suruh Pak Teja kepada Dharma. Di mana kamu melihat Bagus terakhir kali, Pak? Tanya Pak Teja setelah tiba di rumah Pak Rumi. Pak Rumi menunjuk kasur di dalam kamar yang sama dengan semalam. Tidak ada apapun di sana, di tempat yang seharusnya Bagus terbaring semalaman tadi. Hanya tersisa kasur dengan selimut basah dan bekas tali yang mengikat kaki dan tangan Bagus. Tali itu seakan-akan dicabik-cabik oleh benda tajam berkali-kali. Pak Teja kemudian berjalan ke teras rumah. Matanya memicingkan mengamati ke segala arah. Sesaat kemudian Pak Teja kembali ke dalam rumah. Mengamati selangkah demi selangkah di dalam rumah Pak Rumi mencari tanda-tanda jejak yang mungkin bisa digunakan untuk mencari keberadaan Bagus. Assalamualaikum. Akhirnya Dharma datang bersama dengan Mbah Rahman yang sudah diharapkan kedatangannya oleh Pak Teja. Anakmu diculik demit? Mbah Rahman menyusul dari belakang Dharma. Pak Rumi dan istrinya nampak kaget. Mereka berdua lantas mencecar Mbah Rahman dengan pertanyaan-pertanyaan yang intinya sama, yakni bagaimana cara menemukan anaknya lagi. Keadaan seperti ini sudah lama tidak terjadi di desa Suguhan. Ini perlu diantisipasi, terang Mbah Rahman. Beliaulah salah seorang yang dianggap tetua di desa Suguhan. Semua perkataan yang keluar dari mulutnya banyak dipercaya oleh warga desa. Apa nggak sebaiknya kita lapor ke polisi juga, Pak? Tanya Bayu. Jangan dulu. Karena hilangnya Bagus sulit jika dinalar dengan akal logika. Sementara jika melibatkan polisi, mereka akan mencarinya cukup hanya dengan SOP yang mereka punya. Lalu bagaimana, Mbah? Sahut Arbi. Cari bersama-sama, mumpung belum lama, ujar Mbah Rahman. Bayu dan Arbi ditugasi mengabarkan kepada orang-orang yang mau membantu proses pencarian ini. Pak Rumi, Bu Rumi, keluarkan semua alat dapurmu. Panci, wajam, baskom, tampah,
Pokoknya semua yang bisa ditabuh untuk membantu proses pencarian anakmu. Ini tradisi lama yang dipercaya oleh orang tua zaman dahulu, ucap Mbak Rahman. Beberapa menit kemudian setelah semua orang berkumpul dan memegangi alat dapur di tangannya masing-masing, proses pencarian pun dilakukan. Alat-alat dapur itu nanti ditabuh yang keras sambil manggil-manggil nama Bagus dengan suara kencang. Pesan Mbak Rahman kepada semua orang yang ada di hadapannya. Kemana arah mencarinya, Mbah? Tanya salah satu warga. Cari ke arah tadi malam sampai ke arah sungai. Saya curiga Bagus dibawa ke arah sana, ucap Mbah Rahman sambil menunjuk ke arah-arah yang ia curigai. Mereka pun mulai bergerak sesuai dengan arahan Mbah Rahman. Sementara Pak Teja bersama dengan Dharma, Bayu dan Arbi di barisan paling depan guna ikut mengarahkan warga yang lain. Bagus, Neng endi kwele? Riak para warga bersahut-sahutan. Saat sampai di tempat di mana Maya diseret kemarin, perasaan Dharma kembali tidak enak. Kepalanya sedikit pusing dan perutnya menjadi mual. Bulu kuduknya pun tiba-tiba saja merinding, entah apa penyebabnya. Pandangan Dharma lantas menyapu ke sekitarnya. Kenapa, Dar? Tanya Bayu yang menyadarinya. Pusing aja sedikit, tutur Dharma. Beberapa detik kemudian perasaan tidak enak Dharma seolah terjawab alasannya. Banyak sosok-sosok demit berjajar di pinggir jalan sedang mengamatinya dan semua orang. Astagfirullah, ucap Dharma spontan. Pak Teja yang menyadari keanehan dari Dharma pun memintanya terus berjalan saja tanpa memperhatikan hal-hal yang mampu menakuti atau mengganggunya berjalan. Saya tahu apa yang kamu lihat, Mas. Tenang saja, kata Pak Teja. Orang-orang terus menyisir jalanan sambil mengamati setiap arah yang mereka lewati. Tanda-tanda keberadaan Bagus belum juga terlihat di sini. Sampai akhirnya mereka sampai di perbatasan sungai. Sudah sampai batas desa, sekarang jalan menyisir sungai, ucap Pak Teja kepada yang lain. Satu persatu pun turun menyusuri tepian sungai dengan sangat hati-hati. Medan yang licin, kerikil tajam dan arus sungai menjadi rintangan kali ini. Suara tabuhan alat dapur dan teriakan warga pun masih kedengaran dengan keras. Semakin lama semakin banyak warga yang ikut membantu pencarian. Namun belum lama mereka tiba di sana, seorang kakek-kakek tua tampak dari kejauhan, mendekati kerumunan warga dengan wajah angkuhnya. Cari apa kalian? Tanyanya dengan suara agak menantang. Siapa kamu? Tanya Pak Teja. Kakek-kakek itu tersenyum seakan meledek, sambil mulutnya mengunyah yang entah apa yang ia kunyah. Aku tahu apa yang kalian cari. Apa kalian bisa menemukannya? Bicara apa dia, Mbah? Tanya Dharma pada Mbah Rahman yang sedang berjalan mendekati kakek-kakek itu. Aku tahu siapa sebenarnya kamu. Pergilah dari sini, seru Pak Teja yang malah dibalas dengan tertawa oleh kakek-kakek itu. Edan, ya beginilah manusia, sombong, hardik kakek-kakek itu. Warga yang lain hanya terdiam menyaksikan percakapan Pak Teja dengan kakek tua itu. Kakek itu berjalan ke arah warga di belakang Pak Teja, lalu tersenyum dengan sangat mengerikan. Kemudian mengatakan perkataan yang membuat semuanya terkejut dan merasa sangat ketakutan. Yang kalian cari ada di sana, di sendang yang ada di dalam sungai. Kalian berani ke sana. Anak itu jika tidak mati, sukmanya sudah hilang dari raganya. Ikhlaskanlah dari sekarang, ucap kakek tua itu. Pak Rumi lantas tersulut mendengar ucapan kakek itu. Beberapa orang kewalahan menahannya agar tidak berbuat nekat. Bicara apa dia? Tanya Bayu pada Dharma. Aku gak ngerti apa maksud kakek itu mengatakan demikian, tapi dia seperti memberikan petunjuk. Di mana tempat yang kamu maksud? Sahut Pak Rumi dengan nada tinggi. Sendang di dalam sungai. Batu besar dengan banyak darah di sana. Yang kalian cari ada di sana. Kalau sampai malam belum kalian temukan, maka akan hilang selamanya, tutur kakek tua itu. Pak Rumi melangkah lagi terlebih dahulu. Dengan cepat dia menuju ke arah yang dimaksud oleh kakek tua itu. Ojo gegabah, Mbah Rahman mengingatkannya. Pak Rumi tetap menatap bebatuan yang tersebar di sepanjang sungai dengan sangat teliti, hingga dia mencurigai satu batu besar yang berdiri di pinggir sungai agak jauh darinya. Bagus. Pak Rumi terus memanggil-manggil nama anaknya tanpa henti. Kita ke sana, Mas, ajak Pak Teja pada Dharma dan yang lainnya. Sementara Mbah Rahman menunggu di tepian sungai karena kakinya yang tak lagi kuat jika melewati arus sungai.
Sekarang mereka berusaha membelah arus sungai, mencoba mencari petunjuk dari kakek-kakek itu meski ada sedikit keraguan dalam benak Pak Teja. Semua orang mempertajam pandangan di sekeliling. Alat-alat dapur pun semakin keras mereka tabuh. Beberapa detik kemudian Dharma menemukan sesuatu. "Pak Teja, lihat ini," ucap Dharma. Dharma lantas berjongkok mengamati temuannya, mengusapkan tangannya pada salah satu batu besar. Pak Teja pun ikut berjongkok di samping Dharma. "Darah," ucapnya. Meski tak begitu ketara, ada bercak darah yang sudah mulai memudar, menimbulkan bau amis bercampur aroma tanah sungai yang tercium samar. "Sepertinya perkataan kakek itu ada baiknya kita dengarkan." Kini matahari kian tenggelam. Proses pencarian berpacu dengan waktu. Medan yang susah jika ditambah dengan gelapnya akan menyulitkan langkah mereka. "Kudu cepat ditemukan sebelum gelap, Mas. Bukan apa-apa. Kalau sudah gelap, pencarian ini akan semakin sulit dilakukan. Kita tidak ada yang membawa obor, senter, atau pencahayaan yang lain," ujar Pak Teja pada Dharma dan Bayu yang berada di dekatnya. "Teja," panggil Mbak Rahman. Pak Teja menoleh. Mbak Rahman tampak memberi sebuah kode kepada Pak Teja yang hanya dimengerti oleh mereka berdua saja. Beberapa menit kemudian Pak Teja memisahkan diri dari kerumunan warga, merogoh kantung celananya, mengeluarkan sesuatu di kedua tangannya. Sesuatu yang dibungkus dengan kain hitam yang terlihat sudah lusuh dengan bercak-bercak coklat seperti bekas tanah. Satu warga mendekat, membawa satu sajen yang ternyata sudah disiapkan sebelumnya. "Kapan dia menyiapkannya?" Dharma, Bayu, dan Arbi sama-sama heran. "Kita perhatikan aja apa yang akan terjadi selanjutnya," ujar Dharma. "Jangan ada yang mendekat," serunya kepada yang lain. Dia pun merogoh kantung kecil itu, mengeluarkan isi yang berada di dalamnya yang juga ternyata adalah sebuah pusaka keris yang berukuran satu jengkal tangan laki-laki dewasa. Tidak lama dari situ Pak Teja memulainya. Keris di tangannya ia angkat hingga tepat di atas kepalanya. Matanya terpejam sambil mulutnya komat kamit memulai rapalan mantranya. Air sungai mendadak gemuruh. Angin pun tiba-tiba berhembus entah dari mana asalnya. Para warga pun berlarian mencari tempat yang aman, termasuk Dharma, Bayu, dan Arbi. Keris di tangan Pak Teja sekarang menyala kemerahan. Perlahan ia arahkan keris itu ke dalam air sampai membuat aliran air yang melewatinya berubah menjadi kehitaman. Airnya meletup-letup bagai air yang mendidih. Tangan kirinya mengambil tanah di dasar sungai, dan kemudian ia remas-remas tanah itu. Pandangannya ia edarkan ke sekeliling. Di kanan kiri tepian sungai tempat mereka berjalan tadi terlihat banyak sekali sosok-sosok berjejer memicing ke arah kerumunan warga. "Kembalikan anak itu," ucap Pak Teja. Dharma, Bayu, dan Arbi terkejut keheranan melihat bapak KKN-nya demikian. Tidak pernah terbersit di dalam otak mereka jika ternyata Pak Teja memiliki kemampuan sejauh itu. Di antara ketegangan yang kian tinggi, sosok yang berjejer-jejer sejak tadi di tepian sungai tidak lagi diam. Mereka bergerak mendekati Pak Teja. Sosok-sosok mengerikan itu seakan mengancam semua orang. Beberapa warga yang menyadari kehadirannya pun kalang kabut. Mereka berlindung di balik Pak Teja. Bahkan ada yang berlari menjauh ke tepian sungai. "Itu apa, Pak?" tanya para warga. Tanpa berucap lagi, Pak Teja melemparinya dengan kerikil-kerikil kecil. Mbak Rahman pun melakukan hal yang sama. Cukup lama mereka melakukan itu sambil komat kamit merapalkan mantra hingga sosok-sosok itu menghilang karena merasa kesakitan. Langit mendadak bergemuruh. Awan hitam perlahan kini datang. Angin tertiup sedikit kencang. "Kayaknya akan hujan ini," ujar Bayu. "Tapi bagus belum ditemukan, Mas," seru Pak Rumi. Pak Rumi menepi, menghampiri Mbak Rahman yang sedari tadi seorang diri. Mereka berdua tampak bermusyawarah, menentukan langkah selanjutnya apa yang akan mereka ambil. Warga yang mengetahuinya pun satu persatu menepi kecuali Pak Rumi yang masih terus mencari keberadaan anaknya. Di bawah langit yang perlahan kian gelap, Pak Teja dan Mbak Rahman duduk bersila. "Mimpi apa aku bisa KKN di desa begini?" bisik Arbi. "Diamlah dulu, gak perlu kita bicara begitu," balas Dharma. 30 menit lagi maghrib pun datang. Rintik hujan sedikit demi sedikit datang. Tidak ada yang boleh pulang sebelum Mbak Rahman atau Pak Teja yang mengarahkannya. Beberapa warga masih menabuh alat-alat dapur di tangannya. Suara panggilan terhadap Bagus masih terus dikeluarkan. Sampai tak lebih dari 5 menit, sebuah suara geraman kecil terdengar di telinga semua orang.
Sontak semua orang mencari sumber suara itu sambil meneriakinya. Dan tak lama berselang Pak Rumi berteriak menyebut nama anaknya. Bagus. Tiba-tiba saja Bagus muncul di barat sungai. Dia berdiri dengan kepala tertunduk dan badannya yang penuh sayatan luka. Spontan Pak Rumi menyusulnya, diikuti oleh warga di belakangnya. Tajamnya kerikil dan licinnya lumut tak menghalangi langkah Pak Rumi untuk menghampiri anak semata wayangnya itu. Saat semakin dekat, Pak Teja menghentikan para warga. Berhenti, seru Pak Teja. Perasaan Pak Teja mengatakan jika ada yang janggal sekarang. Semua orang berhenti kecuali Pak Rumi yang masih berlari namun memperlambat kecepatannya. Bagus masih berdiri mematung tak bergerak sedikit pun. Tangannya mencengkram sesuatu namun entah apa yang dicengkramnya. Pak Teja maju sendirian, memastikan lebih dulu jika situasi sudah aman. Pak Rumi, Anda jangan gegabah, seru Pak Teja. Namun Pak Rumi bergeming dan terus saja bergerak. Pak Rumi tahu yang ada di dekatnya adalah Bagus, anaknya yang telah ia cari-cari. Meski Bagus tidak mengatakan apapun, Pak Rumi sudah yakin jika yang ia lihat adalah anaknya. Tapi berbeda dengan warga yang lain. Mereka malah sedikit takut melihat kehadiran Bagus yang tiba-tiba. Tidak ada tempat persembunyian di sana. Jika Bagus muncul dari seberang, harusnya mereka sudah melihatnya dari tadi. Bukan tiba-tiba saja muncul di tengah arus sungai. Pantaslah kalau di situ warga ragu dan menjadi takut. Tidak berapa lama Bagus melambai-lambaikan tangannya, memanggil bapaknya dengan suara yang lemas. Pak, Bapak, panggil Bagus. Melihat itu Pak Rumi semakin yakin jika itu adalah anaknya. Pak Rumi menghampirinya dengan mata yang berbinar. Ketika wajahnya sudah berhadap-hadapan dengan Bagus, tangannya kemudian meraba-raba wajahnya, memastikan jika anaknya tidak apa-apa. Pak Rumi, lari! Teriak Pak Teja dari jauh. Pak Rumi tentu saja bingung dengan maksud ucapan Pak Teja. Kenapa dia tiba-tiba saja menyuruhnya lari padahal sudah jelas yang berada di depannya adalah Bagus, anaknya yang seharian ia cari. Pak Rumi menoleh ke tempat Pak Teja, kemudian kembali mengamati wajah Bagus. Seketika itu wajah Bagus menyeringai hingga membuat Pak Rumi sedikit takut. Kamu kenapa, Nak? Tanya Pak Rumi. Apa yang ada di tanganmu itu? Tanyanya lagi karena melihat sebilah bambu tajam yang ada di tangan kanan anaknya itu. Tak lama setelahnya Pak Rumi melontarkan pertanyaan itu, Bagus mulai terlihat ada pergerakan. Sementara Pak Teja perlahan berjalan mendekat dan terus teriak menyuruhnya lari saja. Beberapa meter sebelum Pak Teja sampai, Bagus mengayunkan bambu di tangan kanannya tepat ke arah perut bapaknya. Darah seketika keluar, diiringi rintihan kesakitan dari Pak Rumi. Bagus, rintih Pak Rumi. Bambu tajam di tangan Bagus justru menyayat perut bapaknya hingga bapaknya terkapar di depannya. Tidak berhenti sampai di situ. Di depan pasang mata banyak orang, Bagus yang sedang kesetanan mengambil batu yang cukup besar di dekatnya, lalu dihantamkannya kepada kepala bapak kandungnya sendiri dengan membabi buta sampai kesadarnya benar-benar hilang. Puas dengan itu, Bagus lantas berlari menjauh. Pak Teja pun mendekati Pak Rumi, mencoba memapahnya dibantu oleh warga yang lain menuju kembali ke desa. Desa Suguhan jauh dari pelayanan kesehatan, jadi pilihannya adalah membawa pulang terlebih dahulu. Namun nasib berkata lain. Sesaat setelah tiba di rumahnya, Pak Rumi sudah meninggal terlebih dahulu dan belum sempat sampai diberikan pertolongan. Pak Rumi meninggal di hari itu. Berita duka pun tersebar dengan cepat. Terlebih lagi soal penyebab kematiannya yang ditikam oleh Bagus, anaknya sendiri.